Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Keseimbangan Pasar Barang dan Pasar Uang. Keseimbangan pasar barang. Pasar barang merupakan pasar yang dimana tempat bertemunya penawaran dan permintaan atas sebuah barang atau jasa. Biasanya, pasar barang ini disebut atau lebih dikenal dengan istilah sektor real. Kurva IS merupakan sebuah kurva yang dapat menghubungkan antara suku bunga I atau R dengan pendapatan nasional, yang menunjukkan titik tingkat keseimbangan pada pasar barang yang akan selalu berpatokan kepada pendapatan nasional pendekatan pengeluaran. Ependatur APROA. Hanya saja yang membedakannya adalah investasi. Pada sistem ekonomi Islam, bunga tidak diberlakukan hingga keseimbangan di pasar barang pada ekonomi Islam ini sangat berbeda dengan keseimbangan pasar barang pada sistem ekonomi konvensional. Hal ini karena sistem bunga dihapuskan dan digantikan dengan tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected rate of profit. Investasi perusahaan dalam ekonomi Islam tergantung dari tingkat expected rate of profit atau keuntungan yang diharapkan dan biaya atas aset yang kurang produktif atau digunakan. Makin tinggi keuntungan yang diharapkan dan makin besar biaya aset yang kurang produktif, maka semakin besar investasi yang dilaksanakan dan sebaliknya. Dalam perekonomian Islam non-bunga, permintaan dan penawaran modal dipengaruhi secara positif oleh tingkat expected rate of profit. Naiknya tingkat expected rate of profit yang disebabkan misalnya karena penurunan pajak akan mendorong perusahaan membesar pembelian barang-barang modal. Keseimbangan pasar uang. Menurut teori yang dikemukakan oleh Keynes, yang merupakan sebuah pengembangan teori klasik, menyatakan bahwa permintaan uang berdasarkan kepada motif orang yang memegang uang. Teori klasik itu menyatakan bahwasanya pemegang uang merupakan sesuatu yang bertujuan untuk transaksi saja. Dalam ekonomi, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar, medium of exchange, unit of account. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan atau manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Keseimbangan pasar uang merupakan kurva yang menghubungkan titik tingkat sebuah pendapatan nasional kepada berbagai macam kemungkinan dari tingkat bunga yang memelihara keseimbangan pasar uang. Proses penurunan keseimbangan pada pasar uang TLM. Kondisi awal terdapat keseimbangan antara money demand dengan money supply pada titik A dengan suku bunga terbesar 1 dengan pendapatan sebesar Y. Kemudian dimisalkan pendapatan naik dari Y ke Y, maka akan menyebabkan money demand meningkat sehingga akan menggeser kurva MD menjadi MD yang berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga dari I menjadi I, sehingga terbentuk keseimbangan baru dari A menjadi A. Adapun motif permintaan uang dalam mencerminkan perilaku masyarakat dalam memegang saham, yaitu 1. Motif transaksi, 2. Motif jaga-jaga, 3. Motif spekulasi. Menentukan titik keseimbangan pasar barang dan pasar uang. 2.3.1 Titik keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pada pasar barang menggunakan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Sisi penawaran menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Sisi permintaan menggambarkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi antara lain sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Pasar barang dikatakan seimbang apabila penawaran sama dengan permintaan, atau dengan kata lain pendapatan sama dengan pengeluaran. Titik keseimbangan pasar uang. Dalam materi tentang keseimbangan pasar uang, maka kita tidak bisa terlepas dari pembahasan yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran akan sebuah uang, karena pasar uang akan selalu berada di dalam keseimbangan akan uang. Dalam teori yang ditemukan
oleh Keynes bahwa permintaan uang dan dari masyarakat itu dipengaruhi oleh tiga tujuan motif permintaan uang. Maka ketiga motif tersebut akan memberikan gambar tentang model dari keseimbangan dan pasar uang atau analisis, sehingga akan terbentuk sebuah fungsi, yaitu fungsi LM, yang menunjukkan hubungan antara peningkatan pendapatan nasional kepada berbagai kemungkinan tingkat bunga yang telah memenuhi syarat sebuah keseimbangan equilibrium dalam pasar uang. Perubahan-perubahan keseimbangan pasar barang dan uang. Perubahan-perubahan yang ada di dalam titik keseimbangan pasar barang dan uang ditentukan oleh perekonomian tiga sektor, di mana perekonomian tiga sektor itu pada umumnya disebabkan oleh: yang pertama, pertambahan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam kegiatan investasi dalam perusahaan dan pengeluaran pemerintah, biasanya keduanya merupakan salah satu bagian dari pembelanjaan agregat. Oleh karena itu, perubahannya juga membuat perubahan terhadap keseimbangan pasar barang dan uang. Yang kedua, pertambahan pajak dan penawaran uang. Kenaikan pada kegiatan pajak juga akan mengakibatkan pengurangan pengeluaran agregat karena kurva IS akan berpindah terhadap ke IS, sedangkan kurva LM akan tetap pada posisinya. Pertambahan pajak akan membuat pendapatan nasional dan tingkat bunga mengalami penurunan. Thanks for watching.